kita dari Jakarta pulang kampung memutuskan jadi tukang ngarit lah. Pada waktu itu jauh kita belum berpikir masalah peternakan, katakanlah jadi tukang ngarit. Maka kalau kita hitung satu kali recording kambing itu waktunya adalah 5 dan 3, otomatis teorinya kan di situ adalah 8 bulan. Kalau kita hitung hari adalah 240 hari. Dan pada umumnya kalau kambing, satu induk kambing itu contoh kalau kita mengelola kambing Jawa dengan harga 2.500.000, dengan kita kelola selama 8 bulan, kita sistemnya breeding, pada umumnya kambing kita kan beranak 2, dan itu sangat mudah. Nantinya cempainya itu kita jual dengan nominal 3 juta, dengan modal kita 2.500.000. Artinya apa yang ada di hadapan kita saat ini bukan hanya sesuatu yang didapatkan dalam waktu 1-2 tahun, bahkan puasa 4 tahun istilahnya. 4 tahun, ya. Tuh, yang pertama pokoknya punya kandang yang bernilai aman dan nyaman. Dan yang kedua adalah yang gak kalah penting adalah punya pakan. Pakan yang di situ untuk mencukupi ternaknya sesuai dengan populasi, dengan catatan pakan itu yang mencukupi secara jumlah dan nutrisi. 10-20 juga manajemennya berbeda, dan apabila nantinya sudah skalanya 50 ke atas, nantinya berbeda lagi. Oh, yang paling prinsip boleh dibocorin nggak Mas? 100, 200, dan ini cita-cita Mas Nur Wahid itu besok mau 1000 ekor sahabat tani. Itu yang perbedaan paling prinsipilnya itu yang perlu diketahui. Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat tani, ini saya di rumahnya kambing yang mewah ini. Ini saya lihat mewah nih, cukup rapi dan bangunannya permanen. Dan di sebelah saya ada pemiliknya. Ini Mas Nur Wahid ya. Yo. Bisa dikenalkan ke sahabat tani Mas Nur Wahid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahid sebagai owner peternakan Sinar Etawa yang beralamat di Desa Soka, Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen. Ya, Sinar Etawa namanya. Sinar Etawa Farm. Ya. Ternyata sahabat tani di puncak gunung, ya nggak gunung-gunung amat, tapi ini udah terjal ini. Saya naik ke sini motornya hampir nggak kuat di pegunungan. Di tengah-tengah pegunungan ini, di tempat yang sepi, ternyata ada peternakan semegah ini. Namanya Sinar Etawa Farm yang punya ini Mas Nur Wahid. Ini Mas Nur Wahid masih mas-mas ya Mas? Iya. Apa Pak Nur Wahid saya ngundangnya? Masih mas-mas. Mas-mas ini masih muda loh sahabat tani. Beliau ini peternak milenial ini termasuk ya. Kelahiran tahun berapa Mas Nur Wahid? Tahun 88. 88 sudah sukses punya kambing peternakan. Ini kambingnya berapa Mas nanti? Ya kisaran 100-an lebih lah. 100-an lebih. Ini kandangnya bukan cuma di sini, nanti di shoot juga sama kameramen, ada blok sebelah sana, ada blok sebelah sana. Ya. Kita hari ini cerita kambing sahabat tani bersama owner Sinar Etawa Farm. Ini nama Sinar Etawa Farm ini dulu terinspirasi dari mana Mas? Untuk nama sebetulnya kita ambil dari nama kita sendiri, karena kita namanya aja Nur dan Cahaya. Oh, Cahaya dari sinar itu ya, kita ambil dari nama kita. Iya, Etawa memang pertamanya Etawa. Memang untuk mengapa Sinar Etawa, pada tahun 2015 kita terinspirasi untuk usaha kambing, emang kita meliriknya di kambing Etawa. Pertama meliriknya di Etawa, jadi Sinar Etawa Farm ini mulai tahun 2015. Tahun 2015, tepatnya tanggal 26 November kita pertama kali belanja kambing. November 2015. Ini hampir 10 tahun ya, berarti 9 tahunan sudah bergerak. 9 tahunan. Dulu awal-awal Mas, kok kepikiran beternak kambing? Ini sambil ngulik masa lalunya Mas Nur Wahid nggak apa-apa ya? Oh bisa loh, anak muda ini saya heran Mas Nur Wahid. Anak semuda Mas Nur Wahid ini kok maunya terjun ngingu wedus, jadi tukang ngarit intinya kan ya? Iya. Jadi tukang angon wedus sebagai peternak di desa, nggak keluar kota. Dulunya pernah merantau kemana nggak Mas Nur Wahid? Untuk sebetulnya dulunya kita profesinya adalah bekerja di rumah makan Padang.
Oh iya, ini daerah sini Soka, Telogowulung, Kaliputih ini banyak pengusaha warung makan Padang. Pernah merantau bekerja di warung makan Padang? Iya. Di mana dulu? Aku pertama kali merantau itu tahun 2005. Kita bekerja di rumah makan Sari Raja pada waktu itu beralamat di Pancoran. Di Pancoran, di Jakarta ya? Kita pindah di Mampang, terus beralih lagi di Taman Sari, terus di Grogol, terus pernah juga kita buka rumah makan sendiri di Tangerang, Kota Bumi. Akhirnya di situ memang kurang nasibnya lah, kurang berjalan. Oh, pernah mencoba bisnis rumah kuliner makan. Itu buka sendiri rumah makan Padang sendiri di Tangerang. Ya. Tapi akhirnya memutuskan kembali kampung ini emang pengen pedes atau gimana, Mas? Pada waktu itu enggak. Aku buka di Tangerang itu kisaran tahun 2007. Akhirnya aku bekerja lagi di Grogol, daerah Grogol. Oh gitu. Terus pada waktu itu di Granville, terus di Petojo, dan di Petojo itu aku sampai tahun 2015 lah pada waktu itu. Cuman memang pada tahun 2015 setelah aku menggeluti di rumah makan di kuliner, memang benar untuk kuliner itu pada waktu itu memang potensi lah bagi kita untuk suatu usaha. Cuman memang aku berpikir untuk kedepannya, karena pada umumnya mau nggak mau lah kita mengatakan tentang modal. Karena ketika kita usaha rumah makan Padang pada waktu itu, mau nggak mau kita walaupun modalnya ratusan juta, kita masih tetap ngontrak. Dan kalau namanya ngontrak, aku pahami seiringnya waktu, seiringnya zaman. Karena apa? Aku pahami untuk semakin berkembangnya zaman, yang punya nilai tertinggi nggak bisa tertawar atau harga yang selalu berani bersaing, itu yang pertama adalah properti. Kalau kita katakan tanah lah, tanah bangunan itu ya. Bangunan. Terus yang kedua adalah kebutuhan pokok, termasuk pertanian, peternakan. Itu nantinya akan menjadi salah satu usaha yang mampu bersaing. Yang dicari ya. Karena kita juga memahami untuk tahun 2015, contoh kita membeli sepeda motor pada waktu itu, taruhlah motor legenda Grand, itu bisa menjual dengan 4 ekor sapi baru dapat 1 motor. Tapi kalau kita lihat untuk saat ini, kita mau beli motor, kita menjual dengan 1 ekor sapi itu, belinya motor nggak cuman Grand, paling nggak ya belinya Vixen. Iya ya. Itu 1 sapi. Dari perjalanan tahun 2015 sampai saat ini tahun 2024 itu pergeserannya kan sudah sangat jauh. Kerasa kalau kita mengamati. 2015 dulu beli motor Grand harus jual sampai 4, Mas. 2005. Sorry, 2005. Ya berarti cepet banget ya. Maksudnya nilai seekor sapi sebagai komoditas peternakan ini saat ini dengan beberapa tahun yang lalu naiknya lumayan drastis. Salah satu harga yang berani bersaing lah. Itu jadi alasan Mas Nur Wahid dulu kenapa menggeluti ini atau gimana? Makanya pada tahun 2015 saya intinya terpikir untuk kita hidup di desa, beterjun di peternakan. Karena memang pada waktu itu aku ternak itu konyol sebetulnya. Pada tahun 2015 itu kita dari Jakarta pulang kampung memutuskan jadi tukang ngarit lah. Pada waktu itu jauh kita belum berpikir masalah peternakan. Katakanlah jadi tukang ngarit. Cuman pada waktu itu aku ya tetap dengan semangat, dan kita punya keyakinan bahwa kedepannya usaha yang kita tekuni, walaupun cara bahasanya tadi dikatakan, mengapa anak muda kok melirik di usaha peternakan. Padahal untuk tren-tren zaman pada saat ini kan bisa dikatakan, kalau kita mengatakan anak muda, ternak tani itu salah satu usaha yang dekil, yang kotor, pokoknya yang jelek-jelek lah bahasanya kalau kita mengatakan di peternakan. Tapi itu kan kalau anak muda yang melihatnya sepintas. Kalau kita kan bahwa usaha kehidupan itu kita analisa, nggak cuman ikut-ikutan, tapi kita analisa. Makanya kita bisa membedakan, bahkan kita mampu mengamati. Yaitu tadi tahun 2005
untuk beli motor Grand itu dengan menjual 4 ekor sapi baru dapat 1 motor. Dan itu ada yang terjadi untuk di desa sini. Berarti berawal dari renungannya Mas Nur Wahid itu penganalisa ternyata komoditas peternakan ini bukan main-main sahabatannya ya. Jadi dilihat tadi nilainya aja yang semakin kesini semakin tinggi nilainya. Itu pertama terjun ke sini dari orang kota lah ya. Dulu kan kalau mudik ini hampir lebaran itu ada orang kota mudik, pandangan masyarakat kan, anak wong kota nih, pakaiannya bagus-bagus. Kok nggak balik lagi ke kota, tiba-tiba langsung terjun ke desa dan memelihara kambing, itu tanggapan orang sekitar Mas Nur Wahid gimana dulu Mas? Ya memang cara kita katakan waktu berjalan di tahun 2015 itu kisarannya perjuangan kita lah, maksudnya di situ kita belum bisa dianggap lah, katakanlah itu kisaran 3 tahunan lah. 3 tahun berarti 3 tahun. Dari menjadi seperti ini bukan sesuatu yang cepat gitu ya, maksudnya bukan suatu yang 3 tahun dulu pertama jenengan langsung melihara kambing berapa Mas pertama awal pulang untuk kampung itu? Pertama kan aku tahun 2015 itu kita punya, karena kita hanya punya modal 10 juta dan pada waktu itu kita hanya membeli 3 ekor kambing. Pertama 10 juta dapat 3 ekor kambing. Kambing apa? Etawa itu udah? Etawa juga. Dan pada waktu itu kita awalnya bukan di sini, kita kandangnya masih di depan rumah di orang tua. Oh, di rumah, nggak di lokasi khusus seperti ini, di depan rumah. Iya, pada waktu itu. Cuman kan kita, walaupun kita dengan 3 ekor kambing, kita kembalilah, kita punya keyakinan karena gini, bahwa kita diberangkatkan dengan 3 ekor induk kambing, dan kita juga diberangkatkan dengan ilmu pada waktu itu. Maksudnya kita sangat dekat di pikiran kita bahwa kita hidup yang pertama harus punya mimpi. Yang kedua, setelah kita punya mimpi harus action, kita terjun. Ya, setelah ibaratnya yang pertama punya mimpi, kedua dengan kita action, yang ketiga kita harus dengan ilmu, yang keempat dengan ulet, dan yang kelima adalah dengan fokus. Karena kalau kita sikapi, musuh terbesar hidup kita itu apa sih? Apakah omongan tangga? Bukan. Musuh terbesar kita adalah ketika kita tidak fokus. Contoh kalau kita katakan orang yang cita-citanya pingin jadi kiai, kalau mondoknya nggak fokus, nggak bakal dia akan jadi kiai. Orang yang cita-citanya pengen jadi guru, kalau sekolahnya nggak fokus, nggak bakalan dia jadi guru. Terus apabila orang cita-citanya kepengen jadi pengusaha, kalau usahanya nggak fokus, dia akan nggak bakal jadi pengusaha. Nah, kalau saya cita-citanya kepengen jadi peternak, maka kita berangkatkan dengan dari 5 tersebut. Nah, 5 kambing atau 3 kambing dulu Mas? 3 kambing. 3 kambing tapi fokus. Dan punya mimpi besar saat itu untuk membangun farm seperti ini. Emang udah dimimpikan dari saat 3 ekor itu ya? Pokoknya prosesnya gini, dalam sederhananya, kita hidup adalah pilihan. Pilihan kita mau hidup susah selamanya atau susah selama 4 tahun pada waktu itu, prinsip saya. Karena kita bisa dengan kita menunda kebahagiaan, atau kita prinsipnya adalah kita berani mengorbankan hidup kita selama 4 tahun untuk di dalam kambing. Itu saya punya keyakinan, karena pada awalnya kita prinsipnya adalah di kambing adalah breeding. Breeding dalam kambing itu teorinya, kalau kita hitung teori, kambing itu buntingnya secara teorinya itu hanya 150 hari pada umumnya. 150 hari sekali Kak bunting? Bunting. Dan kambing itu menyusui adalah 3 bulan. 3 bulan? Iya. Maka kalau kita hitung 1 kali recording kambing itu waktunya adalah 5 dan 3. Otomatis teorinya kan di situ adalah 8 bulan. Kalau kita hitung hari adalah 240 hari. Dan pada umumnya kalau kambing, 1 induk kambing itu, contoh kalau kita mengelola kambing Jawa dengan harga 2.500.000, dengan kita kelola selama 8 bulan, kita sistemnya breeding, pada umumnya kambing kita kan beranak 2, dan itu sangat mudah. Nantinya cempenya itu kita jual dengan nominal 3 juta, dengan modal kita 2.500.000. Padahal kalau kita katakan itu kan, kalau aku pikir menjadi suatu peluang. Terus
untuk usaha apa yang usahanya skalanya CV atau pabrik yang bisa dalam waktu 8 bulan untuk mengembalikan modal, kan nggak ada. Kecuali kalau kita jualan cilok. Itu kambing 2,5 juta 8 bulan udah kembali plus induk dan anaknya satu lagi ya bonusnya ya. Iya, berarti jadi 3 kali lipat itu. Iya, jadi 3 kali lipat. Ya, pada waktu itu selama 3 tahun secara bahasanya juga mikir nang kancane wis dihina apa ya ora tak pikir. Tapi aku akan membuktikan cara bahasanya pada waktu itu bisa mau lihat aku 4 tahun yang akan datang. 4 tahun yang akan datang. Ya, artinya apa yang ada di hadapan kita saat ini bukan hanya sesuatu yang didapatkan dalam waktu 1-2 tahun. Iya. Bahkan puasa 4 tahun istilahnya 4 tahun. Ya. Puasanya 4 tahun dari kambing yang cuman beli 3 ekor, kemudian di tahun keempat sampai berapa ekor waktu itu, Mas? Ya kan pada waktu itu sistemnya gini. Pindah ke sini nih, pindah ke farm ini mulai tahun keberapa jenengan, Mas? Dulu kan di rumah. Pokoknya aku lupa. Sistemnya ya. Dulu gimana? Pas sistemnya kan aku breeding. Jadi kan gini sistemnya. Kita punya 3 ekor induk kambing. Secara teorinya di 8 bulan ke depan kita kan punya 6 cempe. 6 cempe. Cempe tersebut kita jual. Minimal juga dapat indukan 3. Otomatis di setiap 8 bulan kita sudah punya 6 induk. 6 induk. Nah, otomatis di setiap 16 bulan karena 6 induk kita punya 12 cempe. Dan cempe tersebut kita jual lagi minimal kan karena 12 dapat 6 induk juga. Dari setelah 16 bulan kan tadinya 8 dari 0 ke 8 kita punya 3, 8 kita punya 6 di setiap 16 bulan kita punya 12. Berarti ya kurang lebihnya pindah ke sini itu ya 3 tahunan lah. Tahun ketiga. 3 tahunan kita sudah punya kambing berapa waktu pindah ke sini, Mas? Pada waktu itu untuk beli tanah ini aja pertama kita dengan asal usul kita punya cempe jumlahnya 19. Kita jual semua pada waktu itu lakunya 2,5 juta. Untuk beli tanah ini yang ini adalah 30 juta pada waktu itu dan sisanya untuk mulai pembangunan kandang. Berarti ini bukan tanah warisan orang tuanya panjenengan yang ada di sini terus jenengan bangun, bukan? Bukan. Murni di sini hasil penjualan cempe ya, yang itu. Di sini itu aku beli tanah itu 3 kali. 3 kali. Pertama yang pokok sebelah sana. Yang sini. 30 juta. Ya, itu 30. Hasil jual cempe. Hasil jual cempe dan akhirnya kambing tersebut kita tahan lagi untuk beranak kembali. Beranak kembali. Nah, beranak pada waktu itu memang setelah ibaratnya punya indukan sekitar 18-an. Indukan 18. Ya, setelah ibaratnya kita tahan puasa 8 bulan lagi punya cempe kembali. Akhirnya setelah cempe itu 3 bulan bisa kita jual untuk ya pembangunan. Untuk pokoknya merintis kandang ini. Kandang-kandangnya modern loh sahabat tani. Terus ini di tahun setelah kandang ini jadi kita merintis lagi beli tanah sebelahnya 30 juta yang juga. Atas. 30 juta. Iya. Itu hasil kambing juga. Hasil kambing. Ini yang kita berdiri ini? Kalau ini beda, ini sampai saat ini kisaran waktunya baru. Masih baru ini, baru dibeli. 3 tahunan lah. Ini dengan harga 80 juta tanahnya. Kok mahal banget yang sini? Karena mungkin dari petani di sini atau orang yang punya tanah di sini karena banyak dekat dengan gandeng sih katakanlah dengan kandang jadi kita. Dia nggak mau dengan harga rendah. Alasannya juta, dia udah tahu nantinya kalau dibeli sama kita untuk bikin usaha 80 bikin juta kandang. Iya. Dari kambing juga. Iya, dari kambing. 80 juta hasil jual anakan kambing. Ya. Murni jenengan itu. Iya. Nggak pinjem bank atau gimana gitu terus beli gini? Ada sih prosesnya. Ada. Artinya semua tertutup oleh usahanya panjenengan, bukan? Walaupun iya kita menggunakan sistem bank kan, kalau kita pakai bank harus bisa ngangsur. Gambaran angsurannya dari anak, ngangsurnya tetap dari hasil usahanya. Dari gitu usahanya kita sendiri, yang otomatis kan mau nggak mau. Kalau kita amati modal kita yang pertama adalah yang 10 juta tersebut. 10 juta sekarang asetnya sudah tanahnya saja 80 sama 60 itu udah berapa sahabat tani? Belum isinya kandangnya ini saya yakin kalau
setengah miliar ada nggak ini Mas? Ya, kalau 300 lebih nih, 500 jutanya lebih nih. Kalau untuk asetnya di sini pembuatan kandang aja kalau setengah M nggak cukup untuk kandangnya aja. Oh, kandangnya saja untuk setengah miliar nggak cukup? Nggak cukup. Kandangnya saja nggak cukup, belum tanahnya, berarti hampir 1 M nih Mas? Apa ada lebih malah? 1 M ada. 1 miliar sahabat tani dari 10 juta. Siapa yang nggak kepengen usaha kambing? Dari 3 ekor sekarang 9 tahun, jalan tahun ke-9, beliau punya aset 1 miliaran. Di tempat ini tempat yang sepi, tapi penuh dengan uang, penuh dengan cuan, sampai-sampai beliau itu sekarang udah menjadi tokoh kambing Kebumen ini. Diem-diem di tempat ini tempat bersejarah juga nih, pembentukan HPDKI nggak salah ya? Di sini atau bukan, koordinasi aja? Koordinasi HPDKI sering di sini. Beliau juga pengurus himpunan peternak kambing dan domba Indonesia. Beliau ini sebagai bendahara ya Mas? Ya, bendahara. Termasuk HPDKI. Bendahara HPKSI, himpunan peternak kambing seni Indonesia. Beliau aktif di komunitas-komunitas kambing. Nah ini bisa diceritakan Mas Nur Wahid. Ini kan perkambingan di Kebumen ini memang kan akhir-akhir ini terasa cukup banyak peminatnya, terasa banyak yang menggeluti, walaupun nggak tahu terjun pertamanya panjenengan seperti apa, tapi ternyata banyak pengikut jenengan sekarang Mas. Iya. Ada peternak-peternak yang pemula yang pengen mengikuti jejak panjenengan dengan membuat kandang-kandang, membuat farm-farm seperti ini. Ini kalau melihat kondisi fenomena seperti saat ini tanggapannya panjenengan gimana Mas? Ya pokoknya maaf kita pesan dengan teman-teman, kita berpesan kepada teman-teman khususnya di Kabupaten Kebumen yang ingin berternak, saran saya kalau kita mau ternak, yang pertama pokoknya ternak itu harus punya kandang. Kandang itu yang bernilai aman dan nyaman. Dan nyaman buat ternaknya ya. Dan itu yang pertama pokoknya punya kandang yang bernilai aman dan nyaman. Dan yang kedua adalah yang gak kalah penting adalah punya pakan. Pakan yang di situ untuk mencukupi ternaknya sesuai dengan populasi, dengan catatan pakan itu yang mencukupi secara jumlah dan nutrisi. Itu penting sekali. Pada umumnya emang aku amati untuk di Kebumen banyak orang yang mengeluarkan punya modal besar bisa bikin kandang yang bernilai aman dan nyaman. Ya, bagus-bagus sudah ya. Cuman untuk pakannya nggak jadi. Tidak diperhatikan itu ya nilai. Ya, masalah untuk jumlah dan nutrisi itu pada umumnya untuk di Kebumen itu masalah nutrisi lah. Jadi bahwa kambing itu nggak cuman berpikir seberapa banyak makanan yang masuk dalam perutnya, tapi seberapa banyak nutrisi yang masuk dalam perutnya. Itu kuncinya sebetulnya. Oh, jadi udah bisa mengamati sampai ke nutrisi kambing ya. Jadi kandungan makanan itu bergizi atau tidak itu harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Ngapain kita susah payah mencari pakan banyak-banyak, pakan itu yang rendah akan nutrisi diberikan pada kambingnya. Kambingnya kan nggak akan bagus berproduksi dengan baik gitu ya. Padahal tuntutan kita untuk menjadi rumah sukses ternak itu ada 3. Oh iya, apa itu Mas? Yang pertama itu ya tadi itu punya kandang yang bernilai aman dan nyaman, terus pakan yang berkecukupan, terus genetik kambing. Genetik kambing ini sesuai 3 hal pokok ya. Ini kunci rahasia usaha kambing sukses. 1, kandang aman dan nyaman untuk ternaknya. Yang kedua tadi ada pakannya harus tercukupi dan yang perlu diingat harus bernutrisi. Yang ketiga genetik kambing yang dipelihara juga harus sesuai yang kita rencanakan ya. Pengen tawa ya otomatis pelihara tawa ya. Tawa yang bagus. Pengen perah berarti juga otomatis harus cari yang bagus. Kambing yang punya genetik. Walaupun kan kadang ada permasalahan ini mengenai genetiknya bagus sih, malah harganya kan mahal-mahal Mas. Itu menurut jenengan apakah mending investasi di genetik yang bagus atau di yang lain itu? Kan kadang orang terpentok itu loh, ini mahal ya, ada apa adanya kambing di pasar tak beli lah gitu. Kira-kira mending seperti apa? Ya nggak masalah, memang untuk awalan kita
berangkat untuk peternak ya nggak harus dengan kualitas yang bagus, nggak super harus. Gitu. Artinya ya, untuk pelan-pelan katakanlah kita untuk belajar, karena kan pada umumnya kalau untuk belajar itu untuk awaman kan jumlah kambingnya sedikit. Manajemen dalam usaha kambing juga berbeda-beda. Sekarang punya 1 sampai 10 kambing, itu pengarahannya harus berbeda. Terus prinsipnya juga berbeda. Terus nantinya kalau sudah punya kambing 10 sampai 20 juga manajemennya berbeda. Dan apabila nantinya sudah skalanya 50 ke atas, nantinya berbeda lagi. Makanya disitulah kalau peternakan tanpa ilmu, peternakan pada umumnya nggak ada yang mendampingi, nggak bisa. Apalagi pada umumnya nyuwun sewu untuk di Kebumen sasaran kita tujuannya deki gareng Jakarta. Wis nang Gombong mampir, nang Aring Cirebon mampir, kapan anjoge. Kuwi masalahnya nang kono. Dadi akhirnya pada umumnya nang Kebumen ke prinsip peternakan bingung. Siji ngomong A, siji ngomong B, siji ngomong C. Kan bingung. Padahal yo bener, wong lagi belajar karo aku dhewek iki sesuai jumlahnya itu akan berbeda-beda. Aku ngajari wong sing peternak ngingu 50 ke atas. Kita mengarahkannya sudah berbeda. Yang 10 kita berbeda. Itu dengan belajar ke kita aja, seandainya ada berapa orang itu yang satu punya 10, caranya beda-beda. Caranya beda-beda. Oh, yang paling prinsip boleh dibocorin nggak Mas? Kalau 10 hari seperti apa, 50 hari seperti apa, 100 200 dan ini cita-cita Mas Nurhadi itu besok mau 1000 ekor sahabat tani. Itu yang perbedaan paling prinsipilnya itu yang perlu diketahui sahabat tani apa? Sederhananya untuk yang membeda-bedakan itu kan sistem cara mencari pakan. Cara mencari pakan itu yang pokok ya, pakan itu pokok. Caranya kalau mameng masih sedikit itu gimana? Kalau masih sedikit kan kita kembali lagi ke bahasa yang tadi, kita menunda suatu kebahagiaan dengan 4 tahun ya gitu, di situ. Jadi sistemnya kalau kita punya kambing hanya 10 kan bahasnya itu hanya suatu sampingan. Masih sampingan. Nah, pemilik tersebut harus masih bekerja. Harus punya penghasilan yang lain kalau mau masih tetap makan lah ya. Dan cara mencari pakannya, gue ya nandur. Nanem pakan. Ya. Jadi sistemnya prakteknya mengalas nggawa serintil, bali nggawa ramban. Oh gitu. Ini ngono. Kalau memang karena skalanya sampingan. Masih sampingan. Kalau biasanya kalau di bawah 10 hitungannya sampingan lah ya. Sampingan. Wong kita katakan memang banyak peternak yang komplain, Nur ngisit ngomongnya enak sampingan kuwi ngingu siji nganti 5. Kok siki kowe mundak malah 10 nah. Siji dari 10 lagi diomong sampingan. Siki ngomong hasil tambahan wis diomong ke 10 sampai 30 masih dikatakan hasil tambahan. Karena kita mengamati biaya hidup kita. Biaya hidup sekarang semakin mahal, otomatis penghasilan kita harus bertambah. Artinya kalau peternakan masih jumlah 1 sampai 10 itu masih sampingan ya, harus punya pekerjaan pokok untuk hidup lagi. Yang kalau 10 sampai 20 ya itu sistemnya kan sampingan, hasil tambahan. Tetap masih tambahan. Cuman kan cara nang praktiknya sudah berbeda, karena hasil sampingan dan tambahan, kalau tambahan kan secara katanya kita sudah punya penghasilan 10.000 bisa ditambah dengan 10.000. Nah sampingan kan katakanlah biaya hidup kita 10.000, hasil dari sampingan tersebut kan 1.000 perak. Gitu, ya. Kalau tambahan kan sudah 50 bahasanya nambahin. Pengelolaannya bedanya dengan yang 10 gimana Mas? Harus punya, tadi kan harus punya kebun rumput misalnya. Kalau yang 20 apakah harus waktu luangnya di situ masih tetap bekerja, tapi di situ sudah tertuntut untuk beli pakan tambahan. Oh iya, harus seperti ada pakan tambahan atau konsentrat. Kalau nggak ada tambahan, hanya mengandalkan kebun rumput yang dia punya, nanti nggak berjalan. Nggak mampu mencukupi kebutuhan nutrisi pada ternak tersebut, karena nutrisinya itu bisa dicukupi dari selain kebun rumput ada ampas tahu, konsentrat, polar segala macam itu bisa nggak, atau dedak macam-macam? Ya bisa. Dimasukkan ke situ lah ya. Nah itu kalau 20, kalau di atas 20 sampai 50 gitu. Kalau kita punya dari 100 itu harus sudah punya tenaga kerja, atau beliaunya yang peternaknya harus udah keluar dari kerjaan aslinya gitu ya. Bahkan harus sudah punya karyawan. Harus punya karyawan. Dan nantinya teknisnya itu harus jelas. Nantinya kita usaha kambing itu yang
seandainya kita breeding cempenya mau dijual kemana, arahnya kemana, itu udah harus jelas. Harus punya mitra-mitra atau jejaring-jejaring pasarnya kemana gitu ya. Dan pakannya itu harus dibeli dari mana, itu pokoknya kalau industri musuhnya industri. Jangan berpikir kalau kita industri terus ilmunya kayak wong desa, kira bisa. Karep ngari dewek makani wedhus dewek adol dewek ora isa. Pokoknya yang industri nyontoh kayak pabrik. Contoh katakanlah kayak Astra Motor. Astra ya tugasnya Astra apa? Produksi, ya ora berpikir terus dodol ke urusannya showroom. Wis ana showroom dhewe ya. Dan Astra dia tidak cemburu sosial dengan showroom. Sama Astra kalau sales motor gitu ya. Astra itu menjual motor, contoh katakanlah semacam bebek itu kisaran 9 juta. Untuk di showroom dia bisa menjual harga dengan 19 juta. Tapi Astra itu kan dia juga berjalan, dia juga punya karyawan banyak. Karena apa? Astra itu ilmunya kan pabrik. Dia nggak cemburu sosial nanti marketing yang menjual di bawahnya laku berapa, tapi dia fokusnya kita bisa menjual berapa dengan produksi kita berapa. Dan asal nutup biaya produksi, ada keuntungan yang bisa diperhitungkan, itu sudah ya. Termasuk jenengan ini udah skala 100 ini berarti udah nggak main-main ini ya. 100 ini harus sudah punya jejaring-jejaring di mana-mana nggih Mas. Kalau nggak usah berpikiran kayak wong desa, oh aku ki dilomboni bakul. Wedhusku ki nyong adol 1 juta nang bakul kae didol 2 juta. Kita nggak usah berpikir ke situ. Kalau kita menjual 1 juta, prinsip kita produksi kita untung nggak? Asal sudah untung, mau dijual 5 juta terserah gitu ya. Ya urusan dia. Kita nang agama juga rawuli sebenarnya. Wong rezekine wong liya kok dipikir-pikir. Betul. Dewek fokusnya hasil kita, nggak usah berpikir kepada orang lain. Artinya kalkulasi ketika kita mau bermitra ke orang siapapun, asal ada hitung-hitungan untuk usaha kita bisa berjalan keberlanjutannya gitu ya. Perkara nanti di end usernya terjual dengan harga berapa, produk-produk itu bukan urusan kita. Jenengan ini ngomong-ngomong dengan 100 ini, apakah jenengan berarti ini udah memang jadi pekerjaan pokok tiap hari di sini? Gitu? Punya karyawan berapa Mas Nur Wahid? Untuk sementaranya dengan kapasitas ini untuk yang merawat harian itu pokoknya adalah 2 orang. Pokok yang di sini harian cuman merawat untuk masalah orang. Pencarian pakan karena kita bekerja sama untuk kita berubah-ubah kondisional untuk masalah pakan. Terkadang kita karena kita berekosistem untuk yang memproduksi pakan dari pabrik juga ada. Tapi untuk saat ini kita bekerja sama juga dengan limbah, dengan pedagang singkong. Pedagang singkong tersebut. Jadi pakai singkong yang dicacakin itu juga untuk nutrisi itu ya? Enggak, maksudnya ada pedagang singkong itu kirim ke pabrik, 1 harinya itu bisa panen dari 5 ton sampai 10 ton. Makanya daunnya kan nggak dimanfaatkan. Nah, akhirnya saat ini sekitar 5 bulanan lah kita kerjasama dengan itu. Dengan pedagang singkong. Artinya punya mitra-mitra pemasok bahan nutrisi tambahan dari siapapun untuk memenuhi ini. Nggak mungkin dicukupi dengan kebun sendiri, enggak. Rumput sendiri ya. Kebun rumput ada tapi. Kalau dulunya kita fokusnya di situ, untuk sekarang bisa dikatakan habis. Oh, nggak punya kebun rumput? Nggak punya. Ada cuman sedikit lah, paling kalau kita panen untuk sehari aja nggak cukup. Nah, ya, artinya berarti sebagian besar pakannya memang dipasok sama dari luar, emang dari beli. Bisa dikatakan kalau kita katakan 99% memang kita beli. 99 pakannya beli, apakah untung Mas pertanyaannya? Kadang kan orang mau melihara kayak gini, nek pakannya tuku terus nggak ngarit dewe ya rugi gitu. Yang kalau di kambing untung, kalau kita katakan hitungan yang mudah aja, breeding. 1 ekor kambing itu waktu breeding itu untuk bisa mencapai hasil kan menjual cempe waktunya yaitu tadi 8 bulan. 8 bulan kalau kita hitung hari 270 hari. Dan pada umumnya untuk saat ini 1 ekor kambing itu kita berikan dengan biaya pakan 5.000 itu cukup 1 ekor kambing. 5.000 1 hari. 1 hari. Kali 240 hari karena 8 bulan kan baru 1.200.000. 1.200.000. Dan pada umumnya untuk kita jual cempe nggak usah lah kita berpikir yang
taruhlah kita jual dengan harga 1.500-an, dan pada umumnya kambing itu beranak 2, dan otomatis kan kalau kita jual dengan 1.500-an kita dapat uang 3 juta, dan untuk biaya pakan 1.200.000. kalau kita nggak bilang untung, terus yang 1.700.000 yang 2 juta ya? Yang 2 juta ya, berarti banyak ya untungnya ternyata, walaupun beli nih sahabatan ini kunci. Pakan itu ada yang masuk, dan yang masuk juga dapat uang dibeli sama Mas Nur Wahid, tapi beliau masih bisa untung. Gambarannya gitulah. Jadi jangan khawatir berusaha ternak kambing ini, tapi dengan kalkulasi tadi harus tahu ilmunya dulu. Bisa konsultasi ke Mas Nur Wahid ya? Ya bisa. Kita belajar bareng lah. Kita belajar bareng, karena ini ada komunitasnya di Kebumen, HPDKI, HPKSI, ada juga komunitas Kali Gesing apa namanya, Perkanas ya? Perkanas. Kalau sahabatan ingin beternak kambing beneran, bisa menghubungi komunitas-komunitas itu untuk sharing bersama. Jadi sering sharing kayak gini sama petani peternak, jalan ke sini, masuk ke sini. Sering. Boleh ilmunya diminta gitu sama sama sahabatan sekalian. Prinsipnya sebenarnya gini, bahwa aku itu tidak akan menggurui atau menjadi guru, cuman prinsip kita, siapapun yang ingin belajar, prinsip kita adalah kita berbagi apa yang aku alami. Jadi cara gampangannya aku dijaluki kon dadi guru, aku ora bisa. Tapi bercerita tentang apa yang dilakukan selama ini menjadi berhasil. Kalau ini saya lihat udah berhasil. Ya, aset 1 miliar lah di Soka ini, Kecamatan Poncowarno, dan beliau itu nggak ngapa-ngapain, udah ini tinggal nungguin kambing. Penghasilannya berapa Mas per bulan Mas? Boleh nggak? Ya kalau hitung-hitungannya sebenarnya kalau aku sih sementara ini pokoknya kalau dihitung secara detail itu per bulannya itu nggak mati dari 25 juta. 25 juta bersih Mas? Kotor. Kotor. Nah kalau dipotong-potong biaya-biaya itu udah pakan, ada untuk tukang tadi ada 2 orang kan pekerjanya, kemudian untuk investasi ini alat itu, dengan bersihnya gajinya kurang lebihnya berapa Mas? Gue ngepingin ini sahabatannya 15-an juta lah. Wow, 15 juta sahabat tani, kalah kameramen saya ini sama saya juga. 15 juta itu anggota dewan loh Mas. Beliau beternak di sini, tongkrong di tempat yang sepi, cuman ngelihat kambing udah ada karyawannya 15 juta per bulan. Itu udah bersih Mas? Bersih. Ya sebenarnya itu belum maksimal, kita bisa maksimalkan kembali. Bisa lebih dari itu Mas? Bisa. Iya gitu. Mas kameramen, kita berhenti jadi penyuluh apa gimana? Tapi itu kan prosesnya panjang. Prosesnya panjang, tapi nek udah kayak gini jenengan suruh kerja lagi ke Jakarta gimana Mas? Gak mau lah. Gak mau. Apa mau nyalon anggota dewan atau apa gitu? Kayaknya PNS aja kalah sama jenengan 15 juta. Kita lebih disibukkan, kita lebih suka disibukkan di pekerjaan dengan kambing daripada dengan orang lain. Yang lain-lain. Tapi ini enak, jadi ini nyantai lagi ya kerjanya kalau kayak gini Mas ya? Nyantai. Nggak diuber-uber laporan oleh siapa-siapa ya? Enggak, pokoknya bebas karena beda. Bebas karena beda. Yang penting udusnya timpani wareg. Yang penting udusnya timpani wareg. 15 juta per bulan sahabat tani. Ini kayaknya udah lumayan obrolan lama. Ini mohon maaf sahabat tani, saya karena pengen ngulik beliau, kisahnya, kemudian keuntungannya untuk memotivasi sahabat tani sekalian. Jadi untuk pertemuan kali ini kita belum bisa sampai teknis banget, sampai ke pakannya harus seperti apa, terus pemeliharaan kambing, kesehatannya segala macam itu lain kali kita bisa ngobrol lagi ya Mas. Ya, bisa. Ya. Siap. Ini kan belum teknis ini. Belum. Ini masih ambiaran. Masih ambiaran. Sing penting saya udah terkuak ini dengan kambing 100 kurang lebih 15 juta di tangan tiap bulan. Yang nggak kepengen ya udah kerja aja. Kebanyakan pada seneng kerja daripada seneng dikerjain Mas ya, daripada berbisnis seperti Mas Nur Wahid. Ini untuk closing Mas, ada tambahan motivasi untuk kita, untuk saya pribadi, untuk kami semua yang belum mencoba berbisnis seperti panjenengan, apa masukannya termasuk untuk peternak sekalian yang menyaksikan ini Mas? Ya karena ya makanya itu. Pokoknya untuk himbauan dari saya atau harapan dari saya, pokoknya beternaklah dengan ilmu.
supayanya ternak itu enggak menyengsarakan. Karena ketika ternak itu tanpa ilmu itu bukannya menghasilkan tapi akan menyengsarakan. Makanya pesan-pesan dari saya, beternaklah dengan ilmu. Beternaknya dengan ilmu, ya. Karena melakukan apapun akan lebih terarah, lebih mudah, lebih tepat itu berbekal ilmu. Iya. Oh ya, ngomong-ngomong, ilmunya kebanyakan dari mana jenengan, Mas? Yang selama ini menjadi sampai titik hari ini itu yang didapetin ilmunya itu dari mana, Mas? Kebanyakan. Ya, ilmu itu pada umumnya kan tidak semua orang itu peternak yang mampu menganalisa kejadian-kejadian kesulitan, termasuk permasalahan. Contoh kita mengelola ternak itu, cara pemberian pakan yang bagus seperti apa agar kambingnya cepat besar, gemuk, itu harus beri pakannya seperti apa. Terus untuk menangani ketika kena penyakit itu seperti apa. Itu semua otodidak atau ada yang ngajarin gurunya? Ada. Itu? Oh, ada gurunya? Ada. Oh, ada yang ngajarin teknik-teknik jalannya dari awal sampai sekarang gitu? Awalnya kita ternak itu nggak punya guru. Cuman setelah 2 tahun lah kita dipertemukan dengan Pak Yanto Purworejo, Lurisae. Oh, disitulah senior peternak lain gitu ya dia. Akhirnya apa yang masih di kita belum ketemu, dia memberi bimbingan, arahan, caranya ngene. Itu dengan cuma-cuma? Cuma-cuma. Enggak kayak mentor, itu kan bayarannya mahal, Mas. Ya memang. Termasuk jenengan ini mau ada yang bermentor terhadap Pak Nur Wahid, itu bayarannya berapa per bulan itu loh. Kayak Pak Yanto Lurisae itu memang kalau teknisnya, kalau dia diundang untuk jadi mentor, contoh waktu di Angkringan 78 Farm itu berapa satu kali pertemuan bayarannya satu orang 1.500.000 kalau nggak salah. Gitu, ada tarifnya. Tapi jenengan selama ini berkomunikasi dengan beliau apakah hanya sekedar mitra dan belajar atau profesional harus bayar per bulan ke Pak Yanto gitu enggak? Enggak, karena justru kita dengan Pak Yanto itu kita ibaratnya kerja bareng-bareng lah katakanlah. Oh, kerja bareng. Termasuk mungkin ada hasil-hasil yang didistribusikan melalui beliau gitu ya. Seperti ini kan ada hasil susu bareng ya. Ada susu, ada kambing perahnya juga di sini ya, Mas ya. Selain untuk breeding tapi ada kambing perahnya susunya bisa lewat beliau gitu misal gitu ya. Jadi bermitra dengan jejaring yang memang benar-benar mau membimbing gitu ya, Mas ya. Jadi saat ini kita lebih fokus ke tim kerja. Dulunya memang ya itu kita fokusnya ke organisasi, cuman sekarang merambah. Bukannya kita menyampingkan organisasi enggak. Cuman kita lagi lebih fokus ke tim kerja. Yaitu tim kerjanya. Kita adalah saat ini ya memang dari dulu kita sudah dengan Lurisae. Cuman dulu itu Lurisae itu juga bermainnya di Etawa. Pada waktu di Etawa itu belum ada bahasa ekosistem atau usaha berjamaah. Untuk berobat di usaha berjamaah itu Lurisae itu setelah di kambing perah. Ya artinya beliau ini mendapatkan ilmunya itu dari teman-teman pengusaha peternak yang sesama peternak yang bersinggungan langsung dalam usahanya, belajarlah dari situ. Jadi sahabat tani, tadi pesan closingnya Mas Nur Wahid, beternaklah dengan ilmu. Ilmu bisa didapetin dari mana saja, termasuk dari mitra kita, dari teman kita, dari sahabat kita, termasuk Pak Nur Wahid ini. Mas Nur Wahid juga terbuka untuk digali ilmunya ya. Siap. Tinggal datang saja ke sini, ke Desa Soka, Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen. Ini ada googling juga ada mungkin ya? Udah ada belum? Googling ada lokasinya sini apa? Sinar Etawa Farm. Oke, ada yang lagi yang disampaikan sebelum closing, Mas? Sudah cukup. Terima kasih Mas Nur Wahid, petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia, penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri. Matur nuwun Mas Nur Wahid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.